Sedulur semua, selamat datang kembali dalam ruang rasa kita. Pernahkah panjenengan merasa bahwa semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu, justru batin ini malah terasa semakin berisik dan gelisah? Di era informasi yang serba cepat ini, banyak dari kita terjebak dalam jebakan intelektual. Kita menguasai teori, paham logika, tapi kok rasa adem ayam itu belum juga mampir ke hati? Dalam perjalanan spiritual yang mendalam, ada sebuah gerbang pengetahuan yang sering kita sepelekan. Diam. Diam di sini bukan sekedar tidak bicara, melainkan sebuah kondisi batin yang hening di tengah kegaduhan dunia. Jika kita selami lebih dalam, ada 3 tingkatan kesadaran yang sangat universal. Pertama, adalah tahap kerinduan. Ini adalah momen ketika kita menyadari ada kekuatan besar di luar sana, namun kita masih merasa ada jarak. Kita masih mencari, masih berharap, dan masih merasa terpisah. Kedua adalah tahap pertemuan. Ini adalah momen kemesraan batin di mana ego kita mulai meluruh. Dalam bahasa Jawa, kita sering menyebutnya domblong atau tertegun. Pada tahap ini, kita sudah tidak sempat lagi bertanya karena terpukau oleh keagungan hidup yang kita saksikan. Fokus kita bukan lagi pada apa atau mengapa, tapi pada rasa takjub. Ketiga, dan yang paling puncak, adalah tahap keheningan mutlak. Di sini, subjek yang mencari itu sudah hilang. Tidak ada lagi pertanyaan, karena semua pertanyaan telah terlampaui. Seperti seorang anak yang terus bertanya tentang pantai saat di perjalanan, namun seketika terdiam saat kakinya sudah menyentuh pasir dan matanya memandang samudera. Ia tidak lagi bertanya, ia hanya menjadi satu dengan suasana itu. Secara ilmiah, kondisi hening ini bukan sekedar imajinasi. Saat kita memasuki keheningan sejati, kesadaran kita meresap hingga ke tingkat seluler. Dalam dunia medis atau psikofisiologi, hal ini memicu reaksi somatik yang nyata. Tubuh kita bisa bergetar, kulit merinding atau jemborok, karena getaran kesadaran itu sudah mempengaruhi sistem saraf, pernapasan, hingga metabolisme tubuh kita. Ini adalah bukti bahwa iman atau keyakinan bukan lagi sekedar konsep di kepala, tapi sudah menjadi bagian dari setiap sel tubuh kita. Namun sedulur, jangan sampai kita kacang lupa kulitnya. Saat kita mulai merasakan kedalaman batin, jangan sekali-kali meremehkan aturan lahiriah atau disiplin fisik yang kita jalani sehari-hari. Aturan fisik itu adalah wadah atau kulit yang melindungi isi batin kita. Menariknya, bagi mereka yang sudah benar-benar paham, disiplin lahiriah bukan lagi dirasakan sebagai beban atau kewajiban yang memberatkan. Ia berubah menjadi sebuah hak dan kerinduan. Tubuh kita punya hak untuk beristirahat dalam sujud. Batin kita punya hak untuk hening dalam disiplin. Seperti seorang kekasih yang tidak pernah merasa terbebani untuk bertemu pasangannya, begitulah seharusnya kita memandang setiap laku spiritual kita. Jadi, jika hari ini panjenengan masih merasa berproses dengan rasa berat atau terpaksa, jangan marah pada diri sendiri. Akui saja dengan jujur di hadapan Gusti, saya masih belajar, saya masih merasa berat, tapi terima kasih saya masih digerakkan untuk melangkah. Syukuri setiap pertanyaan dan kegelisahan itu. Biarkan batinmu mekar secara alami pada waktunya. Tugas kita hanyalah terus menyirami tanaman batin kita dengan ketulusan dan menjaga disiplin sebagai pagarnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menemukan keheningan sejati yang membuka pintu-pintu keajaiban dalam hidup kita. Bukti dukung ilmiah dan filosofis. Berikut adalah landasan ilmiah dan filosofis yang mendukung naskah di atas. Psikofisiologi kesadaran. Penjelasan mengenai reaksi tubuh seperti jemborok, merinding, dan getaran seluler didukung oleh konsep bagaimana kesadaran mempengaruhi sistem saraf otonom dan memicu respons somatik nyata di seluruh tubuh. Mekanisme neurobiologis ego. Naskah merujuk pada aktivitas intelektual yang terus-menerus sebagai manifestasi dari ego. Sementara kondisi diam dikaitkan dengan penurunan aktivitas ego yang melibatkan peran triliunan sel otak secara lebih harmonis. Bioenergi
ATP, dan respirasi. Adanya penyebutan peran reaksi kimia, energi, ATP, dan oksigen dalam mendukung proses kesadaran dan ucapan manusia, menunjukkan pendekatan spiritual yang tidak mengabaikan proses biologis. Transisi motivasi, self-determination theory. Perubahan perspektif dari kewajiban, obligation, menjadi hak, rights, mencerminkan pergeseran dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik yang lebih stabil dan mendalam dalam psikologi pengembangan diri. Metafora botani, kematangan alami. Penggunaan analogi bunga yang mekar pada waktunya mencerminkan prinsip pertumbuhan organik yang tidak bisa dipaksa oleh ego, yang dalam psikologi dikenal sebagai proses aktualisasi diri yang sehat.